Mobil ini dibanderol sekitar 59.800 yuan di Cina, atau setara dengan 140 jutaan, dan dikenal dengan nama Wuling Xinguang 560. Beberapa waktu lalu, mobil ini sempat tertangkap kamera sedang uji jalan di Indonesia. Dan kini, mobil ini resmi diperkenalkan di IMS 2026 dengan nama Wuling Xian. Memang, Wuling sering mengubah nama model dari versi Cina ke nama yang lebih mudah diingat dan relevan untuk pasar lokal. Hal ini sama dengan perubahan Baojun menjadi Wuling Almas di Indonesia. Apakah Wuling Xian ini benar-benar sama dengan Xinguang 560 di Cina, atau justru ada perubahannya? Dan apakah mobil ini sudah dijual di Indonesia? Simak videonya, siapa tahu mobil ini merupakan mobil yang cocok buat sobat. Untuk tampilan luar, mobil ini menggunakan konsep bahasa desain muscular foldline dengan garis bodi yang tegas dan siluet SUV yang gagah. Dengan dimensi panjang 4.745 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.755 mm. Pada bagian depan, terdapat dua varian. Desain dengan grill tertutup untuk EV dan desain bermotif jaring untuk varian PHEV. Untuk pencahayaannya, mobil ini menggunakan desain lampu bertingkat dengan lampu DRL LED sipit di bagian atas dan lampu utama berada di bagian bumper. Sementara kap mesin terlihat berotot dan kokoh berkat garis tegas yang mengalir dari pilar A menuju lampu depan. Penempatan sensor parkir depan dan kamera 360 derajat terletak di posisi yang sama dengan Xinguang 560, yakni di bawah logo atau pada area grill bawah. Beralih ke samping, terdapat garis bahu tegas yang memanjang dari lampu depan hingga lampu belakang. Sementara di bagian bawah pintu, terdapat cekukan bodi yang membentuk dimensi yang lebih berotot. Selain itu, pada area atap terdapat aksen hitam pada pilar belakang yang menciptakan efek floating roof, serta terdapat roof rack berwarna hitam di bagian atasnya. Pada bagian jendela, terdapat bingkai krom pada garis jendela bawah, dan terdapat kaca baris ketiga berukuran besar. Tak hanya itu, pada kaki-kaki terdapat velg alloy berukuran besar dengan detail dual tone, serta terdapat cladding hitam di sekeliling spakbor. Di bagian belakang, desain lampu belakang juga sudah full LED dengan bentuk yang serasi dengan lampu depan. Dan pintu bagasi terlihat kokoh dengan emblem Wuling yang bernama Xian yang jelas. Sementara pada bagian interior, Wuling belum menyebut secara jelas. Namun, sedikit terlihat gambaran pada interior mobil ini. Terdapat layar infotainment pada bagian tengah dan layar instrumen cluster pada bagian dashboardnya, serta setir yang mirip dengan Wuling Xinguang 560. Artinya secara visual, Wuling Xian dan Wuling Xinguang 560 terlihat sama, yang berbeda hanya pada emblem bagian belakang mobil ini. Wuling Xian resmi meluncur di IMS 2026 dengan dua pilihan elektrifikasi, yaitu EV dan PHEV. Untuk versi listrik murninya, Wuling mengklaim jarak tempuh hingga 530 km sekali cas, sementara varian plug-in hybrid menawarkan fleksibilitas lebih dengan total jarak tempuh tembus 1000 km lebih saat baterai dan bensin terisi penuh. Sementara itu, Wuling Xinguang 560 versi global sebenarnya sudah lebih dulu bermain di segmen ini. Varian EV-nya berada di kisaran 450 sampai 500 km. Sedangkan versi PHEV mampu berjalan sekitar 125 km full listrik dan total jarak tempuhnya bahkan bisa mendekati 1100 km. Artinya, secara konsep dan teknologi, Xian sangat dekat dengan Xinguang 560. Jika di Cina dijual mulai dari 140 jutaan, lantas di Indonesia kira-kira bakal dijual berapa?
Namun sayangnya, pihak Wuling belum menyebut harga resmi dari Wuling Action. Mobil ini hanya baru diperkenalkan di Indonesia lewat IMS 2026 dan belum dibuka untuk pemesanannya. Jika melihat pola mobil Wuling sebelumnya yang masuk ke Indonesia seperti Cartus dan Rion yang di Cina dijual kisaran 180-200 jutaan, lalu saat masuk Indonesia harganya naik ke 350 jutaan, ada selisih sekitar 170 jutaan. Nah, mudah-mudahan saja selisih Wuling Action ini tidak jauh dari pasar Cina ya sobat. Kalau benar harganya masih masuk akal, bukan tidak mungkin Wuling Action bakal jadi game changer di segmen SUV EV dan PHEV. Jadi, kita tunggu saja langkah selanjutnya dari Wuling Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Tulis di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!